Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa statistik, ya, di mata kuliah statistik ini, di Prodi Ilmu Komunikasi, alhamdulillah ketemu lagi dengan Bapak di media YouTube ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran via YouTube ini bisa lebih meningkatkan pemahaman teman-teman terhadap apa yang akan kita bahas. Insya Allah kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, yaitu kita akan membahas tentang ukuran asosiasi. Ya, kemarin di pertemuan ke-6 dibahas sedikit tentang ukuran asosiasi atau yang lebih dikenal dengan analisis korelasi. Oke, ini tentang tujuan analisis data, ya, bahwa dalam analisis data ada yang namanya kategorisasi, ya, tujuan dan sebagainya, sehingga ini kemudian menentukan tentang bentuk data yang akan kita peroleh, apakah bentuk nominal, ordinal, atau bentuk-bentuk yang lain. Ini tekniknya. Nah, di sini kita akan lebih bahas tentang masalah analisis hubungan atau korelasi. Sedangkan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi adalah merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Seperti kita ketahui bahwa dalam statistika, ketika kita memperoleh data, ada dua data. Ada data bebas atau variabel independen, dan juga ada data yang tidak bebas atau data yang tergantung terhadap data bebas, ya, atau yang disebut juga dengan dependent variable. Nah, kemudian kita bisa melihat korelasi atau hubungan antara dua data tersebut, misalnya kita misalkan dengan X dan Y, dan kemudian kita akan melihat secara kuantitatif seperti apa. Apakah ada hubungannya? Baik-baik saja kah? Tidak, ya. Nanti kita akan ada ukuran untuk kemudian bisa menilai tentang korelasi ini. Oke, di sini kita bahas tentang analisis korelasi. Di sini ada dua statistik, ya, ada statistik parametrik, ada statistika non parametrik, ya. Di statistika parametrik, ya, yang kita lakukan dengan analisis korelasinya yaitu menggunakan produk momen atau juga biasa dikenal dengan Pearson. Kemudian ada korelasi parsial, ada semi parsial, ada korelasi ganda, ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk non parametrik ada korelasi rank, Spearman, ada korelasi Tau-Kendall, ada korelasi kontingensi. Nah, di kesempatan kita kali ini yang akan dibahas yaitu tentang di statistika parametrik tentang produk momen atau Pearson. Oke, Bapak ingatkan kembali di modul yang kedua, di sini ada macam-macam data, ya, ada data nominal, ya. Dia contohnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, yang kemudian di sini ciri-cirinya tidak bisa dilakukan operasi matematika di dalamnya, yang merupakan hasil dari kategorisasi atau klasifikasi. Kemudian ada data ordinal, ya, data yang kemudian diperoleh dari cara sama kategorisasi maupun klasifikasi, tetapi tidak ada hubungan di antara keduanya, seperti kepuasan kerja atau motivasi, dan di sini tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti misalnya mean, ya, rata-rata, atau kemudian kita cari rata hitungannya gitu, ya, tidak bisa dilakukan operasi-operasi tersebut. Kemudian ada data interval, ya, data yang kemudian diperoleh dari cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Misalnya contohnya temperatur, ya, kemudian sistem kalender dan sebagainya. Ada juga data rasio, ya, data yang sama kemudian diperoleh dari pengukuran, ya. Kemudian contohnya ada di sini gaji, kemudian skor ujian dan jumlah buku. Kemudian tadi Bapak membahas tentang statistika parametrik dan non-parametrik. Nah, teman-teman harus ingat kembali apa itu statistika parametrik, yaitu yang berhubungan dengan inferensi atau kesimpulan statistika yang membahas parameter-parameter populasi, jenis datanya interval dan rasio, ya. Kemudian distribusi data normal dan mendekati normal. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu menggunakan Pearson, ya, atau produk momen. Kemudian ada non-parametrik, ya, inferensi statistik atau kesimpulan statistika membahas parameter-parameter populasi. Nah, jenis datanya ini nominal dan ordinal, ya, yang cirinya tadi dia tidak bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Ya. Distribusi datanya di sini kita tidak mengetahui. Nah, ini sekilas tentang apa itu perbedaan statistika parametrik dan non parametrik. Nah, ini, ya,
Jadi yang teman-teman mudah-mudahan sudah paham tentang kedudukan apa itu statistika parametrik dan statistika non parametrik. Yang akan kita bahas di sini adalah produk momen atau Pearson, yang kemudian data-data yang kita gunakan adalah data-data yang tadi disebutkan. Nah, dasar pemikiran analisis korelasi, ya, bahwa adanya perubahan suatu variabel yang disebutkan atau diikuti dengan perubahan variabel lainnya. Kita bisa melihat ya, seperti halnya ketika kita menggambar suatu persamaan garis linier, maka ketika X melaju atau bertambah, maka Y bertambah. Maka kita bisa katakan, maka pertambahannya adalah pertambahan yang positif. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kita bisa ingin melihat ya hubungan antara dua variabel. Kemudian berapa sih besarnya koefisien perubahan tersebut, ya, dinyatakan dalam koefisien korelasi. Semakin besar koefisien korelasi, maka semakin besar keterkaitan perubahan suatu variabel dengan variabel lainnya. Itu dasar dilakukannya analisis korelasi. Ya. Misalnya kita sudah punya data ya, antara X dan Y, kemudian kita ingin tahu nih seberapa besar sih ya, pengaruh atau perubahan tersebut yang kemudian kita nyatakan dalam satu koefisien atau dalam satu angka. Nah, koefisien ini kita namakan koefisien korelasi. Nah, contoh misalnya yang positif hubungan antara harga dengan penawaran. Ya. Semakin tinggi harga, maka penawarannya akan semakin tinggi pula. Ya, misalnya hubungan antara jumlah pengunjung di suatu toko dengan jumlah penjualan. Ya. Semakin banyak pengunjung yang akan mendatangi suatu toko, maka akan semakin tinggi juga penjualannya. Berbeda dengan yang jarang ada toko yang mengunjungi, ya. Misalnya kita lihat di e-commerce, di Bukalapak, ya, atau di Shopee misalnya, kita tentu akan cenderung lebih secara psikologi untuk mengambil atau berbelanja ke barang yang ulasannya lebih banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh korelasi positif. Misalnya hubungan yang lain adalah hubungan antara keseriusan belajar dengan IPK. Tentu mahasiswa yang lebih serius dalam belajar, maka akan mendapatkan IPK yang memuaskan. Nah, berbanding terbalik dengan yang tidak serius, ya, atau tidak banyak meluangkan waktu, maka IPK-nya pun ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ada contoh lain, yaitu misalnya korelasi negatif, hubungan antara harga dengan permintaan. Kemudian hubungan antara jumlah persediaan barang dan jumlah penjualan. Ya. Kemudian hubungan antara jam bermain dengan IPK. Semakin misalnya jam bermain kita semakin banyak, ya, IPK kita semakin turun. Nah, ini salah satu contoh korelasi negatif yang akan kita bisa temui, ya, yang dia berbanding terbalik. Yang satu variabel naik, satu variabel justru turun. Nah, berbeda dengan yang korelasi positif. Ketika yang satu naik, yang satu ikut naik juga. Seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya biaya promosi dengan hasil penjualan. Semakin banyak promosi yang kita lakukan terhadap satu toko, maka penjualan juga biasanya akan naik, ya, dengan iklan dan sebagainya. Kemudian semakin berat badan kita semakin tinggi, ya, maka tekanan darah kita ya akan semakin tinggi juga, gitu. Nah, ini pendapatan kita semakin naik, ya, dengan kita bekerja, gitu ya. Kemudian kita dapat uang, ya. Kemudian bukannya semakin cukup ya gaji yang kita punya biasanya akan semakin menaikkan taraf konsumsi kita. Kemudian semakin banyak investasi nasional, diharapkan pendapatan akan semakin naik. Nah, ini contoh yang positif. Nah, bagaimana contoh yang negatif? Misalnya semakin banyak hama pada semakin tinggi hama, misalnya belalang, ya, atau burung, ya, tikus atau ular, ya, di suatu sawah, maka produksi panen akan semakin turun. Harga barang semakin tinggi, maka permintaan barang semakin turun. Ya. Misalnya pendapatan masyarakat semakin ya, hubungan antara pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi yang kemudian berbanding terbalik, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini salah satu kemudian yang kita bisa lihat kalau secara diagram, ya, secara diagram pancar, ya, kita bisa lihat bahwa ya, dia seperti persamaan linear, ya. Nah, ini titik-titik ini merupakan data real yang kita peroleh dari data primer kita. Maka ketika dia berkorelasi, kita bisa melihat ada suatu perubahan, ya. Semakin dia X ini semakin menuju ke angka yang lebih besar, maka Y-nya pun menuju ke angka yang
lebih besar. Itu yang kita tandai dengan korelasi yang positif. Ya. Nah, dalam konsep relasi ini nilainya dia berkisar dari -1 sampai 1. Artinya kalau -1 artinya dia benar-benar berkorelasi negatif atau terbalik secara sempurna. Nah, sedangkan kalau nilainya 1 kita peroleh, itu benar-benar korelasinya positif dan sempurna gitu ya. Maka jika X dan Y saling bebas, maka korelasinya adalah 0. Artinya tidak ada korelasi di antara dua data tersebut. Ya. Nah, korelasi ini tidak mengukur ada yang namanya uji kausal. Apa itu uji kausal? Itu adalah uji sebab akibat. Jadi antara X dan Y ini kita nggak berbicara si X ini akan menyebabkan Y, tidak. Nah, walaupun nanti emang ada pengukuran lebih lanjut lagi, tapi analisis korelasi yang kita gunakan ini bukan melihat sebab akibat dari dua variabel tersebut. Ya. Korelasi dalam populasi biasa disimbolkan P dengan rho ya, sedangkan dalam sampel disimbolkan dengan R. Ya, itu membedakan ya. Nanti kalau kita menggunakan notasi R, itu artinya kita menggunakan sampel. Tapi kalau misalnya kita dalam suatu populasi, ya, datanya merupakan populasi, maka kita simbolkan dengan rho, ya seperti ini. Nah, ukuran derajat hubungan tersebut dinamakan koefisien korelasi. Nah, ini contohnya ya, gambarnya ya rentangnya dari -1 sampai 1. Itu dinamakan koefisien korelasi, ya. Kemudian ada yang namanya koefisien determinasi, ya, mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, ya. Jadi kita kuadratkan nilai R tadi atau koefisien korelasi, maka kita akan memperoleh ya koefisien determinasi. Kita bisa melihat ya rentangnya dari 0 sampai 1. Ya. Karena kalau tadi kan kita punya data yang negatif dari -1 sampai 0, maka kalau kita kuadratkan kan dia menjadi positif. Nah, makanya kita untuk menentukan determinasi, maka dia rentangnya dari 0 sampai 1. Nah, ini beberapa contoh yang kalau kita bisa melihat setelah teman-teman mempunyai data, tabel, dan sebagaimana, kemudian iseng kalian gambarkan dalam Microsoft Excel, maka di dalam Microsoft Excel kita bisa melihat ya, misalnya ada diagram terpancar seperti ini ya, atau scatter plot ya, kalau kita lihat di Excel, maka kita bisa melihat dan secara intuisi kita bisa melihat apakah ada korelasi atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat kalau bisa datanya bentuknya seperti ini, maka kita bisa katakan ya relasinya dia lurus ya, dia bisa positif, dia bisa negatif. Kalau ini mengikuti kurva ya, misalnya kurvanya seperti ini. Ada kurva linier ya, ada yang kemudian bentuknya seperti model eksponensial dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat secara intuitif juga dari satu grafik ya, apakah dia kuat atau tidak ya. Ketika dia berkumpul ya, menuju ke satu titik yang kemudian kalau kita bisa gambarkan suatu pola tren ya. Nah, ini kita bisa katakan relasinya kuat. Tetapi kalau misalnya variabelnya terpencar dengan begitu ya di beberapa titik ya seperti ini, maka kita bisa katakan relasinya dia lemah. Nah, ini juga sama ya antara yang kuat dan yang lemah. Kalau yang pokoknya ciri-cirinya kalau yang kuat dia akan berkumpul menuju ke beberapa ke satu persamaan garis linear ya. Jadi ya mendekati pola tren ya. Seperti itu. Nanti kalian akan belajar juga yang namanya regresi linear. Regresi linear adalah kita menggambarkan satu pola tren yang mewakili dari beberapa titik ini ya. Misal dibuatkan suatu persamaan garis yang kemudian mengukur ya jarak antara tren atau peramalan garis yang kita buat dengan diagram-diagram atau data-data yang kita punya. Kemudian dihitung errornya atau galatnya atau selisih antara persamaan garis dengan data real yang kita punya. Nah, kalau kita menemukan data seperti ini, maka kita secara intuitif juga bisa menilai bahwa di sini tidak ada relasi, ya, tidak ada relasi. Kalau sudah tidak ada relasi seperti ini, apalagi contohnya seperti ini, yang mendatar seperti ini, X-nya menuju ke suatu angka yang lebih besar, sedangkan Y-nya tetap di daerah situ, maka kita bisa katakan tidak ada relasi, ya, tidak ada relasi antara keduanya. Maka kalau misalnya menemukan dalam penelitian seperti ini, kemudian kita buat datanya, maka sebaiknya cari data yang lain ya, yang kemudian bisa diukur relasi keduanya. Nah, di sini kita bicara tentang statistika parametrik, yaitu menggunakan produk
momen ya, produk momen. Ini juga bisa dilihat di PPT kedua Bapak, nanti di sana ada beberapa contoh ya, korelasi parametrik dan non parametrik ya. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Ya, rumus ini diperoleh nanti dengan data-data, nanti kan ada contohnya seperti apa. Nah, diingatkan kembali tentang hipotesis ya, tentang uji ada dua, ada uji hipotesis yang terarah, ada yang tidak terarah ya. Misalnya kalau contohnya yang terarah ya, kita bisa melihat mahasiswa yang belajar matematika lebih serius daripada yang belajar ilmu logam ya. Mahasiswa yang belajar matematika tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang ilmu logam ya. Maka kita punya dua hipotesis penelitian, hipotesis nol yang diuji ya. Maka kalau yang tidak arah ada perbedaan keseriusan, kalau yang hipotesis nolnya tidak terdapat perbedaan keseriusan. Nanti akan ada contoh ya, contoh untuk menghitung analisis korelasi. Nah, kita gunakan uji hipotesisnya, yaitu uji hipotesis yang tidak terarah. Nah, perbedaannya nanti di sini kita dalam mengambil taraf signifikansi ya. Nah, bisa melihat ya, misal kalau misalnya daerah penerimaan hipotesisnya seperti ini 5% ya. Kalau misalnya yang dua arah ya, maka kita mengambilnya ya dua. Oke, di sini kita punya contoh ya. Contoh yang akan kita kemudian teliti untuk mencari analisis korelasinya. Misalnya ada seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara dari 10 dosen di suatu kampus. Kita akan meneliti ya, apakah ada hubungan antara besarnya pendapatan dengan besarnya tabungan di suatu kampus. Oke, kita punya judul ya, hubungan antara pendapatan dan tabungan dosen di kampus. Pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan pada dosen? Ya, hipotesisnya, terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tabungan dosen. Maka kita menggunakan uji dua arah di sini. Nah, bentuk hipotesisnya ya ada H0 dan kemudian hipotesis alternatif. Ya. H0 dan H1 ini bertolak belakang. Tidak mungkin dua-duanya ditolak ya. Dan tidak mungkin dua-duanya diterima. Penolakan terhadap H0 berimplikasi terhadap penerimaan terhadap H1 maupun sebaliknya. Oke, kita punya kriteria yang pertama, H0-nya tidak terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. H-nya terdapat korelasi positif antara tabungan dengan pendapatan. Ya. Di sini kita bisa merumuskan ya penerimaan hipotesis seperti ini. Jika H0 diterima, jika R hitung atau nanti kita bisa lihat dari korelasi tadi ya dengan produk momen tadi, R hitung itu yang tadi rumus yang kemudian kita gunakan, itu lebih kecil dibandingkan R tabel ya, dengan signifikasi yang mungkin yang kita gunakan mungkin 5% atau berarti kalau 5%, 2,5% dibagi 2 ya kalau untuk uji yang terarah. Uji yang tidak terarah. Ya. Kemudian N dikurangi 2, kita punya N-nya tadi 10 ya. Atau nanti juga ada T hitung ya, T hitung lebih kecil dari T tabel. Ya. A diterima jika R hitung lebih besar dibandingkan R tabel atau T hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Nah, data yang kita peroleh misalnya seperti ini, antara tabungan ya, misalnya tabungannya kita misalkan seperti ini, mungkin dalam satuan juta atau miliar ya, mungkin. Nah, ini contohnya lah. Kemudian pendapatannya misalnya dalam hitungan juta juga sama seperti ini. Seperti itu. Nah, kita lakukan analisis data ya. Ini XI ya. Tadi tabungan, Y-nya pendapatan, kemudian XI-nya atau tabungan ini kita kuadratkan, kemudian pendapatannya juga kita kuadratkan, kemudian kita kalikan, nanti diperoleh angka-angka ini ya, yang kemudian nanti kita masukkan ke rumus, ke perhitungan pengujian. Masukkan ke rumus, diperolehlah R perhitungan atau R hitung 0,981. Ya.
dengan taraf 5%, nanti kita peroleh 0,981. Itu lebih besar dibandingkan R tabel. Nanti kita akan cari tahu gimana caranya untuk mendapatkan R tabel. Kemudian data hitungnya juga sama, kita masukkan rumus, ya diperoleh 14,233. Nah, ternyata juga lebih besar dibandingkan T tabel. Maka dari yang kita peroleh, ya, karena R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, maka HA diterima. Dan juga sama, T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima. Artinya terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan tabungan di suatu kampus, ya, atau suatu perusahaan. Nah, ini tabel T, ya, yang tadi kita punya taraf signifikansi, misalnya 5%, ya, di sini. Ya. Maka kemudian, karena 5% itu dia tidak terarah, ya, maka kita ambilnya data yang ini, ya. Dan di sini kita punya N-nya 10 dikurangi 2. Nah, maka datanya yang kita peroleh tadi 1,86, ya, untuk T tabelnya. Kemudian untuk tabel R, ya, tadi kita punya taraf signifikansi 5%, ya, ininya 8. Maka yang kita peroleh adalah 0,707. Nah, itu cara memperoleh, ya, tadi ini R tabel atau tabel korelasi. Kalau ini T tabel, ya, tabel T, ya, sehingga nanti diperoleh untuk membandingkan hipotesa yang kita peroleh. Sehingga nanti didapatkan tadi, ya, R tabelnya 0,707 dan T tabelnya di sini 1,86. Nah, sehingga diperoleh dia lebih kecil dibandingkan R hitung maupun T hitung, sehingga berimplikasi terhadap penerimaan dari H, ya, jadi H-nya diterima. Oke, itu contoh yang kemudian kita bisa lakukan untuk korelasi produk momen. Nanti teman-teman coba, ya, di sana ada data survei hubungan antara jumlah uang saku, ya, misalnya, ya, kemudian dengan nilai UTS statistika mahasiswa kita, ya, misalnya contoh bukan mahasiswa UMB tapi mahasiswa yang lain. Maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah lakukan uji hipotesis, kemudian uji analisis korelasi produk momen, ya, cari R hitung, ya, kemudian cari T hitung, kemudian bandingkan dengan R tabel dan T tabel, kemudian tarik kesimpulan apakah diterima atau ditolak HA-nya, gitu. Nah, itu beberapa yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.